Jadi pada saat istirahat masuk ke kelas, dia tidak mau duduk pada saat itu. Dia hanya berdiri di meja dan memandang saya kedip-kedip gitu. Saya bilang, saya samarkan namanya misalnya, Andi duduk, saya bilang gitu dengan bahasa duduk. Biasanya dia langsung duduk, tapi dia itu diem, lihat saya sambil seolah-olah mau bicara tapi tidak ada suaranya. Terus saya pikir, kenapa ya anak ini, saya dekati. Terus waktu itu saya, loh kok bau belerang ya. Di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju masa depan, ada sosok luar biasa yang tanpa lelah mengabdikan dirinya. Ia adalah guru. Lebih dari sekedar pendidik, ia adalah pelita yang menerangi jalan, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian lebih, para siswa luar biasa. Inilah kisah dari guru Umi Salmah, menceritakan tentang dedikasi yang tak tergoyahkan, tentang keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Perjalanan seorang guru yang tak hanya mengubah masa depan, tetapi juga menyentuh kehidupan. Saya menjadi guru mulai tahun 1988. Jadi sudah 35 tahun lebih ya. Saya tertarik itu ini. Kalau untuk mengajar anak-anak tidak dengan hambatan di sekolah reguler itu standar ya. Tapi kalau dengan anak-anak disabilitas, kita bekerjanya itu dengan hati ya. Kita harus sepenuh hati dengan perasaan yang pasti kita menjiwai masing-masing anak. Walaupun di kelas saya itu ada 5 ya, ada 6 anak. Masing-masing anak itu dengan karakter yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda, dengan kemampuan akademik yang berbeda, intelektualnya juga berbeda. Maka walaupun kita mengajarnya secara klasikal, tapi layanan kita berikan secara individual, berdasarkan jenis kebutuhan masing-masing anak. Saya menjadi guru di usia 22 tahun, kebetulan masih gadis ya pada saat itu. Alhamdulillah saya sudah diangkat menjadi PNS di Jember karena saya kan aslinya dari Jombang, Mbak. Dan murid saya usianya lebih tua dari saya pada saat itu. Dia hambatan intelektual di mana dia tidak mampu berkomunikasi tetapi mampu memahami perintah dan larangan. Saya masih gadis dan murid saya pada saat itu pup di celana. Jadi pada saat istirahat masuk ke kelas, dia tidak mau duduk pada saat itu. Dia hanya berdiri di meja dan memandang saya kedip-kedip gitu. Saya bilang, saya samarkan namanya misalnya, Andi duduk, saya bilang gitu dengan bahasa duduk. Biasanya dia langsung duduk, tapi dia itu diem, lihat saya sambil seolah-olah mau bicara tapi tidak ada suaranya. Terus saya pikir, kenapa ya anak ini, saya dekati. Terus waktu itu saya, loh kok bau belerang ya. Ternyata ada pup di celana. Ya mau tidak mau saya sebagai guru bertanggung jawab ya dengan kondisi siswa saya bawa ke kamar mandi. Saya ini kan ya saya bersihkan ya karena saya masih gadis ya, dengan usia itu saya sambil merem, Mbak. Jujur sambil merem saya kan. Terus kan belum ada HP ya pada saat itu, jadi kita tidak bisa telepon bapaknya. Terus saya bilang, tunggu di sini, ibu cari ganti celana karena ini sudah kondisi kotor ya. Sudah saya kerojoki, saya masukkan di kresek. Saya tinggal di kantor untuk mencari, mungkin ada baju-baju karnaval dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada baju sakera, celana sakera yang saya pinjamkan. Sementara saya masih mencari, dia sudah keluar dengan, wah itu muridnya siapa gitu. Jadi saya lari ngejar si itu murid saya itu. Jadi itu rasanya sebuah kenangan ya, karena saya masih gadis dengan murid yang usianya lebih tua dan diberikan satu pengalaman yang mendalam. Tapi ya semoga dia masuk surga karena sudah meninggal.
bekerja bukan hanya pengabdian, bukan hanya mencari finansial, tapi kita bekerja dengan niat ibadah. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, tetapi bisa menyenangkan anak. Kita bisa melakukan hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa menuntun anak ya, mampu memahami tentang adab, tentang sopan santun, tentang etika. Jadi ketika murid saya itu yang semula tidak bisa mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum, ketika bertemu lalu mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum, bisa salaman, mencium tangan, itu kan sudah suatu pembelajaran ya. Jadi perubahan tingkah laku ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, tidak bisa mengucapkan ibu lalu bisa mengucapkan ibu. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan buat kita. Alhamdulillah kebetulan saya juga punya grup alumni ya. Dan kami mempunyai komunitas Rumah Sahabat Umi. Itu ini orang tua murid itu kan kadang-kadang, gimana ya Bu kalau anak saya sudah lulus, ini terus bagaimana, kemana dan sebagainya. Maka melalui komunitas Rumah Sahabat Umi ini kita melakukan pendampingan. Jadi kita pantau anak-anak yang sudah bekerja di mana, lalu apakah dia juga mendapatkan hak-haknya sama seperti pekerja yang lain, lalu anak-anak yang punya wirausaha siapa saja, usahanya apa saja, terus anak-anak yang mempunyai usaha sendiri seperti ada yang punya kerwas, ada yang membuka usaha apa itu fried chicken ya di lapangan Jenggawah itu, ada yang jualan ayam di pasar Ambulu. Nah, itu kita pantau semua anak-anak yang sudah bekerja. Nah, termasuk anak-anak yang melanjutkan kuliah. Jadi ada alhamdulillah siswa SLB negeri banyak yang melanjutkan kuliah di Unipar, dan kami juga kemarin melakukan pendampingan untuk di SMA 5 itu, dia kuliah di informatika di Malang, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih dipercaya menjadi GPK di SMA 1 dan SMA 3. Kesabaran dan ketulusannya sebagai seorang guru telah meninggalkan kesan mendalam, baik di hati para muridnya maupun rekan-rekan kerjanya. Bu Umi dikenal sebagai sosok yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi serta membimbing dengan penuh kasih sayang. Menurut saya sih Bu Umi orangnya luar biasa, banyak perjuangannya untuk anak-anak sejak beliau dulu jadi guru sampai kemudian kepala sekolah dan kembali ke guru lagi. Itu beliau selalu bekerja dan apapun dilakukan atas nama anak-anak didiknya gitu ya. Dan itu saya juga belajar banyak dari beliau bahwa walaupun usianya sudah di atas saya banyak, tapi belum pernah ada telah di keluhannya gitu ya. Kenapa Ibu? Cita-cita Nabila apa? Jadi guru. Guru di mana? Pengen jadi guru di mana? Harapan kami adalah education for all di semua jenjang ya, dan semua ini baik SD, SMP, SMA, lalu di semua pekerjaan ya. Karena kan muaranya kan bagaimana kita anak-anak itu mandiri. Jadi untuk kerannya ketenaga kerjaan baik di lembaga pemerintahan kan sudah ada undang-undang ketenaga kerjaan ya Mbak ya, itu supaya benar-benar diterapkan
bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban dengan undang-undang ketenagakerjaan lalu anak-anak dengan sistem kontrak 2 tahun, setelah itu harus memperpanjang lagi dengan kriteria tertentu sehingga bisa tereliminasi, sementara usianya mereka sudah tua, terus mau kemana? Ini kan menjadi problem tersendiri juga buat adik-adik disabilitas. Dan untuk di semua bidang ya, di semua pekerjaan, alhamdulillah ini ya ada yang kerja di Alfamart, ada beberapa anak dari sini, lalu di Surabaya juga ada. Nah itu, tapi kan belum semua welcome dan belum semua lembaga pemerintahan itu juga bisa menerima karyawan disabilitas. Nah itu ya mohonlah